Halo, selamat siang. Berikut ini adalah video untuk penjelasan tambahan mengenai pembahasan pertemuan 2 mata kuliah fisika terapan, yaitu mengenai angka penting. Sebagaimana tadi dijelaskan, angka penting adalah angka hasil dari pengukuran. Nah, angka penting terdiri dari angka pasti dan satu angka taksiran. Jika sebuah hasil pengukuran terdiri dari dua angka penting, artinya yang satu adalah angka pasti dan angka yang terakhir adalah angka taksiran atau angka tidak pasti. Untuk pengoperasian angka penting, pertama, untuk pengoperasian hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Bila lebih harus dibulatkan sesuai dengan aturan. Contoh penjumlahan antara 2,234 ditambah 41,1 ditambah 2,03. Untuk yang pertama, 2,234 ini terdiri dari 4 angka penting. Nah, 4 angka penting itu 3 angka pasti dan 1 angka taksiran. Artinya 2, 2 dan 3 ini adalah angka pasti dan 4 yang saya beri tanda hijau ini adalah angka taksiran. Sehingga untuk angka 2,234, 4 ini adalah angka taksiran. Kemudian untuk penjumlah yang kedua, 41,1. 41 ini adalah angka pasti dan 1 yang terakhir ini adalah angka taksiran. Kemudian 2,03, 2 dan 0 ini adalah angka pasti dan 3 adalah angka taksiran. Sebagaimana pengertian tadi, angka penting terdiri dari angka pasti dan 1 angka taksiran. Artinya angka yang paling terakhir ini adalah angka taksiran maksud saya. Oke, sehingga untuk penjumlahan ketiga hasil pengukuran ini hasilnya 45,364. Nah, sedangkan dalam aturan operasi angka penting, hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi dari ketiga ini, 3, 6, dan 4, nah maka diambil satu angka taksiran, yaitu yang paling kiri. Jadi yang kita ambil adalah 45,3 ini. Nah, karena angka 6 ini lebih dari 5, maka ini dibulatkan sehingga hasil penjumlahannya adalah 45,4. Jadi hasil penjumlahan ini terdiri dari 3 angka penting. Kemudian contoh untuk operasi pengurangan, contohnya 485,28 dikurangi 362. Nah, untuk yang pertama, angka 8 ini adalah angka taksiran. Sedangkan untuk yang kedua, angka 2 yang ini merupakan angka taksiran. Hasil penjumlahannya 123,28. Nah, karena hanya boleh menggunakan satu angka taksiran, itu yang satu unsur angka taksiran, maka yang kita ambil adalah yang angka taksiran paling kiri, yaitu angka 3 ini. Nah, karena yang di kanan ini adalah angkanya 2 sehingga tidak perlu pembulatan. Jadi, hasil penjumlahannya ditulis menjadi 123. Nah, ini adalah untuk operasi angka penting, penjumlahan, dan pengurangan. Sekarang, bagaimana untuk perkalian dan pembagian? Nah, untuk perkalian atau pembagian, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang paling sedikit. Selebihnya itu dibulatkan. Contoh pertama, 5,29 dikali 2,6. Nah, 5,29 terdiri dari 3 angka penting. Semuanya angka penting. 5, 2, 9 ini adalah angka penting. Sehingga terdiri dari 3 angka penting. Kemudian 2,6 itu adalah 2 angka penting. Hasilnya 13,754 itu terdiri dari 5 angka penting. Sedangkan aturan untuk operasi angka penting pada perkalian adalah menggunakan angka penting yang paling sedikit. Jadi antara 3 dan 2 kita pilih angka penting yang paling sedikit sehingga kita hanya mengambil 2 angka penting. Nah, bisa ditulis 13 diberi tanda di bawahnya 7,754 atau dibulatkan sehingga hasil perkaliannya menjadi 14 dan ini terdiri dari 2 angka penting. Kemudian contoh lain untuk pembagian, 38 dibagi 0,05. Nah, 38 terdiri dari 2 angka penting. 0,05 terdiri dari 1 angka penting. Hasilnya 760 itu 3 angka penting. Nah, karena kita harus mengambil angka penting paling sedikit, maka yang diambil adalah 1 angka penting. Sehingga untuk menulis 760 berarti hanya 1 angka penting, bisa menulis 800, kemudian diberi garis di bawah angka 8 sehingga ini hasilnya adalah 800, namun angka penting hanya 1, atau kita buat menjadi 8 kali 10 pangkat 2.
untuk menggambarkan ini satu angka penting. Kemudian operasi yang ketiga yaitu pada pemangkatan atau penarikan akar. Nah, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkannya. Contoh pertama, 25 pangkat 2, hasilnya 625. Karena operasi yang dipangkatkan ada 25, angka pentingnya yaitu ada 2, maka hasilnya ditulis 620 ini diberi tanda di bawah angka 2, sehingga ini terdiri dari 2 angka penting, atau ditulis 6,2 kali 10 pangkat 2. Atau bisa juga ditulis 62 kali 10, tapi lebih utama ditulis 6,2 kali 10 pangkat 2. Contoh yang selanjutnya 123 pangkat 2 sama dengan 15.129. Nah, karena yang dioperasikan ini terdiri dari 3 angka penting, maka hasilnya ditulis menjadi 15.100. Adapun diberi tanda di bawah angka 1 atau dibulatkan menjadi 1,51 kali 10 pangkat 4. Contoh lain adalah akar dari 5.625 sama dengan 75. Nah, karena yang dioperasikan terdiri dari 4 angka penting, sehingga penulisan ditambahkan 075,00, sehingga ini terdiri dari 4 angka penting. Contoh lain akar 18 yaitu 4,24264. Nah, yang dioperasikan ini terdiri dari 2 angka penting sehingga ditulis menjadi 2 angka penting saja. Sehingga penulisannya 4,2 karena di belakang ini tidak ada angkanya di bawah 5 sehingga tidak perlu pembulatan. Kemudian akar dari 57 yaitu 7,55. Ini terdiri dari 2 angka penting sehingga ditulis hanya 7,6 karena angkanya ini dibulatkan ke atas menjadi 7,6. Nah, adapun tugas untuk pertemuan 3 yaitu terdiri dari 7 soal. Yang pertama 12,700. Ada berapa jumlah angka pentingnya ditulis. Kemudian 0,0102 berapa angka penting. Di sini diberi tanda di bawah 0. Kemudian 109,800 diberi tanda di bawah 0 yang pertama. Ada berapa angka penting. Kemudian yang keempat 12,725 ditambah 1,84 ditambah 83,2. Berapa hasilnya? Kemudian tuliskan berapa angka pentingnya. Jadi hasil dituliskan sesuai dengan aturan untuk pengoperasian angka penting. Begitupun dengan soal nomor 5, 6, dan 7. Nah, soal ini silahkan dijawab dalam bentuk video. Silahkan membuat video dengan teknis yang saya bebaskan. Ada boleh misalkan dengan membuat animasi dan sebagainya. Intinya tugas ini dalam bentuk video, kemudian nanti tugasnya diupload ke Google Classroom. Saya akan buat ruangnya di Google Classroom untuk mengupload tugas pertama mata kuliah Fisika Terapan untuk kelas TG 1C. Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar.